Pemirsa, tragedi Kanjuruhan tidak hanya menjadi isu konsumsi dalam negeri tapi juga internasional. Ratusan nyawa melayang akibat kelalaian berbagai pihak. Terbaru, polisi sudah menetapkan beberapa nama menjadi tersangka. Kita akan simak bersama siapa saja nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Ini diumumkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ada 6 tersangka yang sudah ditetapkan. Kita bisa lihat di situ ada nama AHL, Dirut PT LIB, AH Ketua Panpel, SS sebagai Security Steward, WSP ini merupakan Kabak Ops Polres Malang, H dan Q3 Brimopolda Jatim, dan terakhir adalah BSA Kasat Samapta Polres Malang. Kalau kita lihat petanya berarti ini adalah 3 warga sipil dan 3 personil kepolisian yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di mana para tersangka ini nantinya akan disangkakan pasal 359 dan 360 KUHP serta pasal 103 Jungto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Selain mengumumkan tersangka, nama-nama tersangka, Kapolri ini juga menyampaikan peran yang diduga dilakukan oleh para tersangka sehingga melakukan pelanggaran dan tragedi di Stadion Kanjuruhan ini bisa terjadi. Yang pertama adalah AHL. AHL ini adalah Dirut PT LIB dinilai lalai dalam hal pengawasan verifikasi kualitas stadion, di mana verifikasi keamanan Stadion Kanjuruhan ini menggunakan data terakhir tahun 2020. Kemudian tersangka AH ada 2. Peran para tersangkanya yaitu adalah dokumen keamanan dan keselamatan stadion yang tidak dibuat. Kemudian yang kedua adalah menjual tiket lebih dari kapasitas stadion. Sebagaimana yang kita ketahui, Stadion Kanjuruhan ini kapasitas maksimalnya adalah 38.000, yang dijual adalah 42.000. Jadi ada 4.000 lebih banyak dari kapasitas maksimal. Sementara untuk tersangka SS ini tidak membuat dokumen penilaian risiko, dan yang kedua memerintahkan steward untuk meninggalkan stadion saat insiden terjadi. Padahal harusnya para steward ini standby di setiap pintu sehingga pintu ini bisa dibuka semaksimal mungkin, karena dalam kondisi pintu terbuka ini masih separuh pada saat kejadian. Ini yang bikin penonton berdesakan, bahkan ada pintu yang terkunci. Kemudian kita melihat peran tersangka 3 lainnya, ini yang berasal dari aparat kepolisian. Di full screen saja supaya masyarakat bisa melihat secara jelas. Tersangka pertama adalah WSP, ini tidak mencegah atau melarang penggunaan gas air mata. Dan yang kedua adalah tidak memeriksa perlengkapan aparat. WSP ini adalah Kabak Ops Polres Malang. Kemudian H dan BSA perannya ini sama. Mereka memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata. Untuk H seperti yang kita ketahui adalah Danki 3 Sat Brimopolda Jatim, dan BSA ini adalah Kasat Samapta Polres Malang. Padahal sesuai dengan aturan di FIFA pasal 19 poin B, penggunaan gas air mata 100% dilarang untuk mengendalikan massa. Berikutnya pemirsa, ada sejumlah polisi yang dinilai melanggar kode etik. Ini juga disampaikan oleh Kapolri. Totalnya ada 20 pemirsa, ada 20 aparat kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. 20 orang ini terdiri dari 6 anggota Polres Malang, dan sisanya atau 14 ini berasal dari Brimopolda Jatim, di mana pemeriksaan kode etik seluruh aparat yang bertugas ini melibatkan petugas gabungan ya dari Barreskrim Polri, Polda Jawa Timur, Propam, dan Itsus Polri, dengan metode penyidikan yang dilakukan adalah Scientific Crime Investigation atau SCI. Kemudian pemirsa, ada beberapa juga fakta yang diungkap oleh Kapolri terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Tapi sebelum ke sana, kita akan melihat bagaimana statement yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tanggal 6 Oktober 2022. Ia mengatakan bahwa kemungkinan ada penambahan pelaku, berarti ada kemungkinan penambahan tersangka, dan tim terus bekerja. Kami akan betul-betul menyelesaikan kasus ini. Kami berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur, kata Kapolri tanggal 6 Oktober kemarin. Terkait dengan fakta baru yang disampaikan oleh Kapolri pada saat konferensi pers tanggal 6 Oktober kemarin, ada beberapa poin pemirsa, kita akan lihat bersama di sini. Yang pertama adalah fakta terkait dengan Panpel dan Polres Malang yang sudah berkoordinasi soal pelaksanaan pertandingan. Rinciannya begini pemirsa, tanggal 12 September Panpel Arema FC ini mengirimkan surat permohonan regulasi pertandingan Arema versus Persebaya yang digelar tanggal 1 Oktober jam 8 malam. Nah, surat ini kemudian direspon oleh Polres Malang tanggal 18 September dan meminta agar pertandingan digelar sore hari sekitar jam setengah 4 sore. Tetapi permintaan polisi itu ditolak oleh PT LIB dengan alasan penayangan siaran langsung dan sebagainya
yang bisa menyebabkan penalti atau ganti rugi. Fakta berikutnya, Polres Malang menambah personil pengamanan. Jadi ketika permintaannya ditolak oleh PT LIB, maka polisi merespon dengan menambah atau mempertebal pengamanan dari yang semula jumlah personilnya sebanyak 1.703 menjadi 2.304. Berikutnya, fakta berikutnya adalah 11 polisi tembakan gas air mata, pemirsa. 11 polisi ini yang menembakkan gas air mata diarahkan 7 tembakan ke Tribun Selatan, 1 ke arah Tribun Utara, dan 3 tembakan gas air mata ditembakkan ke lapangan. Sehingga total adalah 11 tembakan yang dilepaskan oleh aparat kepolisian. Kemudian setelah hal itu terjadi, penonton berusaha keluar dari sejumlah pintu yang ada di Stadion Kanjuruhan, yaitu kurang lebih di pintu 3, kemudian pintu 10, 11, 12, 13, dan juga 14. Dan sejauh ini polisi sudah memeriksa 48 saksi dan data terakhir tanggal 7 Oktober kemarin, 131 orang meninggal dunia dan 47 orang masih dirawat. Tapi update-nya hari ini yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit ada sekitar 14, 6 orang masih berada di dalam ICU. Pemirsa, tragedi sepak bola di dunia ini juga bergerak begitu ya posisinya, karena ada tragedi di Stadion Kanjuruhan di Indonesia. Kita lihat bahwa untuk di peringkat pertama tentu ini bukan menjadi hal yang patut kita banggakan, tapi ini tentu menjadi hal yang harus kita prihatinkan. Di peringkat pertama ada Peru dengan total korban meninggal pada saat itu sebanyak 328, kejadiannya tahun 64 di Estadio Nacional di Peru. Kemudian peringkat kedua, sayang sekali ada nama Indonesia di situ, di Stadion Kanjuruhan, kejadiannya tanggal 1 Oktober 2022, angka kematian 131 orang. Kemudian di Ghana tahun 2001, 126 orang meninggal dunia. Di Hillsborough, Inggris, tahun 89, 96 orang meninggal dunia. Dan terakhir di Nepal, ini di 5 besarnya ya. Di Nepal, di Stadion Kathmandu Hailstorm, tahun 1988, ada 93 orang meninggal dunia. Kemudian pemirsa, kejadian di Stadion Kanjuruhan ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal sekali, tidak hanya menjadi konsumsi dalam negeri tetapi juga mendapatkan respon dari dunia internasional. Kita lihat bahwa ada ucapan duka dari Presiden FIFA, kemudian juga dari pelatih dan klub sepak bola dunia yang juga cukup tenar. Seperti diantaranya ada Pep Guardiola, pelatih Manchester City yang juga menyampaikan ucapan duka citanya. Erik ten Hag, pelatih Manchester United. Kemudian juga masing-masing klub mengucapkan bela sungkawanya. Bahkan di sejumlah pertandingan yang kami pantau memang untuk di Liga Spanyol dan juga Liga Champions ada momen Minute of Silence. Ini dalam artian sebelum pertandingan ini digelar Minute of Silence atau 1 menit hening, baik itu oleh para pemain, para official dan juga para penonton yang hadir di stadion saat itu untuk mengenang tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta bentukan presiden ini sebaiknya membuktikan keindependensiannya dalam mengusut tuntas tragedi mematikan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tidak hanya mendalami soal infrastruktur stadion, namun juga mengusut insiden tembakan gas air mata hingga mempertanyakan tanggung jawab PSSI. Jangan biarkan PSSI terkesan cuci tangan dengan mengatakan insiden Kanjuruhan adalah tanggung jawab Panpel semata. Kupas sampai tuntas tragedi Kanjuruhan ini, kami tunggu hasil kerja independen TGIPF secepat mungkin, seperti kata Presiden Joko Widodo.